Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ada back again with your host. This is admin in the house, yo. Apaan sih gue? Kembali lagi di FWB Podcast, guys. Apa kabar semua sobat nganu? Kembali lagi di Kamis Krimisnya FWB Podcast. Anjing, gila-gila. Oke, hari ini gue akan membacakan cerita-cerita yang masuk ke diary message gue seperti biasa. Gitu, gue mau bilang terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin episode kemarin. Dan hari ini gitu, apalagi ya? Ini datang dari ceritanya sedikit sih. Ini ada datang dari seorang cewek. I don't know, gue belum baca sedikit sih. Dan seperti biasa FWBN mungkin sekarang sudah menjadi melekat banget di hati masyarakat Indonesia. Dari film, dari segi film, dan sekarang gue mau mengangkat sebuah overheard FWB gitu kan. Dan kayak apa ya? Gue ngerasa seneng gitu sih. Gue bisa menjadi wadah dan gue bisa menjadi platform untuk tempat kalian bercerita, dan di sini semoga dijamin aman gitu. Maksudnya ya gue sebisa mungkin untuk merahasiakan siapapun yang kirim ke cerita di gue, dan tetap di sini gue sebagai admin juga harus bisa profesionalitas terhadap apa-apa yang udah gue buat. Dan seperti biasa gitu, gue mau ngingetin juga buat kalian semua yang udah follow, thank you banget. Dan yang belum follow, cepetan follow di Instagram di @overheardfwb, ataupun kalian juga bisa spesial di official podcastnya juga di OFWB Podcast. Dan hari ini gue recordingnya juga sama, jadi nggak di biasa gue deadline kan. Jadi mungkin sekarang gue bakalan record di weekend untuk 2 episode. Jadi mungkin lebih lenggang gak sih buat gua ngedit. Semoga kejadian ketololan gue di episode 43 kemarin yang audionya caur tuh gue bisa menganalisir lah, mengurangi sedikit ya setidaknya. Oke, so gue akan membacakan ceritanya. Jadi gue lagi gak pengen banyak basa-basi, jadi gue langsung aja ceritanya. Begini ceritanya. Hai Min, gue mau cerita ya. Hari ini boleh kan? Boleh, boleh. Yap. Jadi gini, awalnya cerita gue gabut banget sampai akhirnya bikin si dating apps ini. Dan match sama cowok yang tipe gue banget nih. Oh iya, gue di Bandung by the way. And then gue sama cowok ini ketemu, kita panggil aja dia Thomas. Halo, aku Thomas. Thomas and friend anjing. Kereta bangsat. Well, dia ke kosan gue dan kita langsung pergi mau main. Terus akhirnya kita ngebir dan kita sama-sama ada feeling, but kita beda agama, men. Dia nggak mau kalau ngejalin hubungan yang beda agama karena pada saat itu gue umurnya 21 tahun dan dia 29 tahun. Dia mau nikah gitu, makanya nyari yang seagama. Singkat cerita, we having sex di kosan gue. Jujur, gue becek banget. Dan dia pun bener-bener berisik juga di kosan, saking menikmatinya sama gue. Dan fetish gue ya salah satunya suka kalau denger cowok udah berisik gitu. Lu harus lawan gue gak sih? Artinya gue enak dan mereka suka. Lanjut. Akhirnya kita memutuskan untuk FWB-an nih, Min. Thomas pernah bilang ke gue, kita FWB-an nih. Lo gak usah nambah FWB lagi, udah cukup gue aja. Ya udah tuh, gue terima kan. Karena bagi gue dia baik banget juga, selalu kasih apa yang gue mau kalau dari materi ya. Wah, bangsat sih. Ibaratnya kayak gue jual diri ke dia terus dia beli, ya gak sih? Ani-ani aja, bos. Ini FWB-nya money oriented nih, bangsat emang. Kita FWB untuk sekitar 1 tahun 6 bulan. Lama ya? Iya lama. 1 tahun 6 bulan tuh udah bisa nyicil motor anjing. Oke, selama kita FWB itu ada sebulan 3 kali ketemu dan Thomas selalu mau di hotel bintang 4. I don't know why. Setelah kita having sex, kita sering banget juga sharing, jatuhnya malah jadi kayak sahabat juga gitu gak sih? Sharing dari cinta sampai keluarga, semuanya pokoknya. Bahkan kita pernah check-in tapi cuma sharing aja, bukan having sex. Terus singkat cerita, pertengahan tahun 2019, gue ngajak Thomas untuk ketemu dan dia langsung check-in hotel juga. And well ya, kita having sex. Terus pas jam 6 sore kita sambil sharing, dia gak sengaja liat handphone gue.
ada notif dari sahabat gue yang emang deket banget parah sama gue. Panggil saja dia Mawar. Selamat datang Mawar. Terus Thomas bilang, cantik juga tuh sipit-sipit kayak gue. Dia seagama ya sama gue. Ya gue bilang dia muslim, tapi Thomas tetap pengen ketemu si Mawar. Mawar ini tinggal di Jogja, tapi kebetulan pada saat itu dia lagi di Bandung sama pacarnya. Ya, sama pacarnya ya. Oke. Terus karena Thomas mau ketemu, ya gue suruh Mawar ke hotel aja. Dan Mawar mau ke hotel sendiri. Belum Mawar datang, gue bilang ke Thomas, lo mau kenalan aja sama Mawar atau mau lebih? Terus dia bilang, kenalan aja, tapi kalau dikasih lebih juga gue mau lah. Lalu gue bilang, oke kalau lo mau lebih dari Mawar, lebih dan Mawar ngasih juga, mending gue membar di hotel ini aja deh. Ya kali gue ngeliat lo having sex. Dan Thomas setuju tuh kalau gue ke bar aja. Singkat cerita Mawar udah sampai ke hotel, kita bertiga malah sharing gitu terus. Gitu. Terus kita sambil makan, kita main truth or dare gitu bertiga. Ya kalau truth mah biasa aja, tapi pas dare-nya di saat gue dare, Thomas nyuruh gue buka baju, jadi cuma bra aja. And then saat Mawar dare juga Thomas pun nyuruh sama biar adil katanya. Dan Thomas dare gue yang bilang dia buka celana, biar adil juga sama dibuka. Udah gokil banget sih. Wah anjing. Wah anjing anjing. Ini men, anjing parah. Ini truth or dare kayak gini seru banget anjing. Apa bertiga gitu kan anjing. Wah kacau sih. Dan saat Mawar dare, gue ceplosin aja, cipok si Thomas 5 detik. Dan mereka melakukan itu di depan gue. Saat Thomas dare, gue ceplosin aja lagi. Grepe si Mawar 5 detik, dilakuin lagi tuh di depan gue. Wah bangsat. Ini pertemanan yang emang orangnya tuh bangsat semua gak sih? Anjing, seru banget parah-parah. Setelah beres main truth or dare, kita minum soju tuh sambil sharing. Setelah minum agak tipsi, langsung lah tidur. Yang tadinya Mawar mau balik, tapi karena dia tipsi jadi dia nginep aja di hotel. Di sini nih inti ceritanya. Oke, sebelum masuk ke inti ceritanya nih, ini pertemanan bangsat banget sih, anjing. Ini kayak even kayak gue beli satu dapat gratis satu gitu nggak sih anjing? Terlebih si Mawar ini punya pacar, men anjing gue kalau jadi pacar, oh parah sih gue marah banget parah. Ngaco sih. Ini gini nih cerita intinya deh. Tidur nih kita di kasur bertiga, gue di tengah. Karena udah kebiasaan gue sama Thomas, kalau tidur berdua pasti pelukan dan gue sambil pegang burung si Thomas gitu. Nggak tahu udah, emang enak aja gitu. Tiba-tiba Thomas bilang, isepin dong gue, isepin dong punya gue. Lah bingung lah gue, tapi ya udahlah karena Thomas tipe cowok yang lebih suka diisepin dibanding having sex. I don't know why. Sambil gue isep, seperti biasa Thomas gak desah, tapi dia langsung narik Mawar. Gue ngeliat tuh mereka cipokan. Iya udah, gue lanjut isep. Terus gue lihat lagi lah, grepe. Ketiga kalinya dijilat lah punya si Mawar sama si Thomas. Kaget. Di situ gue langsung berhenti isep. Dan Thomas bilang, mau dimasukin gak? Gue bilang, mau, bentar gue pengen pipis dulu lah. Oke, gak ada semenit. Gue tinggal ke WC. Keluar WC mereka udah having sex. OMG. Men lo mikir gak sih gimana rasanya ngelihat orang-orang yang deket bareng, orang-orang yang deket banget sama kita tiba-tiba having sex di depan kita? Jujur, gue gak ada feeling sama Thomas karena cuma FWB, tapi gue cemburu aja gitu. Wajar. Dan dari awal pun gue bilang ke Thomas, kalau mau lebih sama Mawar kasih tahu gue, biar gue ke bar aja. Tapi ini enggak, Min, gila sih. Di situ gue bener-bener auto bete banget. Gue langsung ke sofa, gue ngerokok, main handphone sambil denger desahan mereka. Anjing ya, itu bener-bener bete banget. Gue udah muka sinis banget sama, dan jujur banget gue bete banget. Setelah Thomas keluar, mereka bebersih gitu. Terus Thomas nyamperin sambil bisik ke gue, gue gak mau persahabatan lo sama Mawar hancur. Lo jangan gini. Ya dan gue bilang di sini Mawar nggak mengkhianati gue karena dia nggak tahu apa-apa, dan juga tenang gue nggak segoblok itu. Yang ada lo yang mengkhianati gue karena ini udah beda konsep sama yang tadi kita omongin sebelum Mawar di hotel. Dan Thomas pun diem. Mawar nyamperin gue cuma minta maaf. Ya seiring waktu berjalan gue sama Mawar ketawa-tawa lagi dan gue tetap tidur di tengah. Dan ini kejadian lagi Min untuk kedua kalinya. Buy one get one. Thomas minta diisep lagi dan ini sama kejadiannya kayak yang tadi pertama itu. Tapi beda ceritanya lah. Kali ini gue having sex sama Thomas depan Mawar. Tapi saat gue having sex, Thomas sambil jelatin punya Mawar juga. Shit gue bete. Tapi gue juga lagi enak. Jadi gimana Min?
Setelah gue keluar, gue langsung ke WC dong, gue bersih. Keluar dari WC, Thomas dan Mawar lanjut having sex lagi. Ya udah, gue diam lagi sambil bete. Jika cerita lagi, mereka beres terus sampai nyamperin gue dan minta maaf. Oke gini, kita threesome intinya, tapi threesome-nya hanya sebatas foreplay-nya aja. Tapi sebenarnya karena gue jijik aja kalau harus sampai dimasukin tetap threesome gitu, makanya gue menghindar saat mereka having sex. Mereka minta maaf tuh nyamperin gue. Terus Thomas langsung ngomong, sorry nih, nama gue nggak maksud mengkhianati lo. Tapi kita ini bener-bener seiring jalannya waktu aja. Dan gue mau jujur di sini untuk lo. Gue suka saat lo isep gue, jujur anak. Ya saat having sex pun enak, ditambah jarak lo dekat juga jadi gampang buat ketemu. Tapi kalau Mawar saat mau isep gue, jujur sorry banget, itu biasa aja. Saat having sexnya aja yang enak, jadi ya sorry, gue ngebandingin. Bangsat banget nih cowok, bangsat anjing. Udah buy one get one, anjing emang nih. Gue gak mau persahabatan kalian hancur. Gue gak ngerti maksud Thomas bilang gitu apaan. Terus gue langsung aja tembak Thomas gini, yaudah ya Tom, gue males banget tuh dengar begitu. Gini ya, gue cemburu lihat kalian, bukan artinya gue punya feeling ya berat banget kalau sampai falling in love gitu. Enggak, tapi karena lo sering banget having sex sama gue, tapi gue lihat lo having sex sama sahabat terdekat gue tuh rasanya bete banget. Beda cerita kalau gue lihat orang yang gak deket sama gue, terus mereka having sex. Udah, gini aja lah. Gue gak mau FWB lagi sama lo. Jujur, udah malas sama orang yang udah berkhianat juga. Di sini gue juga ngaku, gue pun salah malah diemin dan diem aja, tapi lo juga salah. Semua salah sih di sini. Intinya persahabatan gue sama Omar gak akan hancur. Cuma gue gak mau FWB lagi sama lo. Thank you buat semuanya. Langsung gue tidur aja dan pagi balik. Oh iya, saat gue bangun tidur itu posisinya bareng Mawar ya. Thomas baliknya siangan. Tapi Mawar terusan minta maaf sama gue. Tapi gue nggak marah sama sekali sama dia karena dia nggak tahu apa-apa. Ya udahlah, gue biasa aja. Dan dalam selang waktu 2 minggu, Thomas ke Jogja dan Mawar cerita ke gue saat Thomas ke Jogja. Dan nyamperin Mawar dan check-in lagi sama Mawar dan having sex lagi. Gue ngakak aja sih di situ karena saat gue balik dari hotel waktu itu Thomas tuh chat gue bilang gak enak sama Mawar. Sorry ya kalau gue buat lo sakit hati. Gak maksud sumpah. Dan gue gak mau lagi sama Mawar kok. Lagi dia jauh, gue jauh. Dan lagi juga dia jauh. Tapi malah dia nyusul Mawar nih ke Jogja. Cuma buat having sex sama Mawar. Gue ngakak aja gitu. Udah, dan sekarang hubungan gue sama Thomas udah gak ada kontakan lagi. Begitupun Mawar sama Thomas juga udah gak ada kontakan lagi. Intinya gue sama Mawar udah hidup normal lagi lah. Sorry panjang banget Min. Gemes gue mau cerita ini soalnya. Kayak cerita gini tuh unik aja bagi gue. Thank you Min. Semoga dibaca ya Min. Udah ngetik panjang. Oke, thank you banget buat lo yang udah ngetik panjang-panjang dan berbagai cerita di sini. Gila gak sih? Parah-parah. 12 menit 30 detik ini. Gimana ya? Kita bedah satu-satu deh ceritanya. Oke, di sini I think awalnya gitu kan. Awalnya tuh FWB itu secara sehat gitu. Yang seperti yang lu bilang tadi, lu berjalan FWB itu sekitar 1 tahun 6 bulan. Itu lama gue bilang. Even mungkin ketika lu satu kota sama dia, mungkin katanya kan si Thomas bilang karena lu enak sama lu karena enak satu kota gitu kan. Dan sama Mawar enak cuman ada pilihan lainnya gitu. Di sini gue dapat menyimpulkan bahwasanya ya pertama-tama sebenarnya lu menjalankan hubungan FWB yang sehat gitu loh. Dengan konsen dan komitmen yang di awal untuk dibangun itu adalah sebuah hubungan yang sehat gitu loh. Gue nggak ada baper segala macam sama lo, cuman ada something yang nantinya ya gitulah, semua berjalan seperti biasanya. Cuman ketika sudah berjalan, seiring berjalannya waktu, si cowok anjing ini nih emang ingin memiliki sesuatu hal yang baru atau pengen mencoba sesuatu hal yang baru dengan sahabat lo gitu loh. Karena ya udah gitu loh. Cuman di satu sisi kan make a deal-nya tuh lu udah membuat sebuah make a deal sih. Ya gue suka nih gitu. Even kayak si lo misalkan si Mawar ini sahabat lo ya, cantik juga deh dia dan segala macam gitu loh. Ketemulah di hotel gitu loh. Dan yang bangsatnya adalah yang serunya tuh meteor order itu. Sebenarnya ini bukan semua ini bukan berjalan seiring dengan waktunya gitu. Maksudnya kayak terjadi dengan sebuah ketidaksengajaan, tapi ini the rule of the game ya. Berjalannya itu adalah sebuah adanya kesengajaan di dalamnya gitu. Ngerti gak lo? Even kayak misalkan gue ketemu sama lo,
bertiga atau sama temen lu terus kayak sengaja gitu kayak buat main truth or dare gitu dan main dare-nya itu harus buka baju dan segala macam. Ya itu bangsat men. Itu ya gue tahu. Itu kan dalam posisinya nggak tidak mabok dan segala macam. Cuman lu di situ menitik beratkan atau membuat sebuah keberanian untuk melakukan hal-hal tersebut yang memancing gitu loh. Dan abis after itu juga semua dan abis itu juga lu minum kan. Emang itu anjing. Ya itu udah lah, itu udah satu paket lah hotel yang chill. Ada minuman di sana. Ada dua wanita di sana ya kalau nggak disikat ya sayang juga anjing. Ya kalau gue menjadi cowok juga di sana juga pasti gue kayak gitu lah anjing. Cuman baik lagi, yang gue suka dari yang ngirim cerita atau si sender ini adalah dia sudah membuat sebuah deal. Bahwasanya ya kalau misalkan lu pengen lebih sama si Mawar, ya lu bilang jangan sampai udah berjalan, udah terlanjur dan segala macem, lu malah melakukan hal itu tersebut kayak gitu lah. Ya udahlah. Gue nggak bisa bilang ini salah siapa. Cuman yang gue yakin adalah semua salah, semua punya salah gitu loh. Si cowoknya juga salah, si yang sendernya juga salah gitu loh. Even kayak ngebiarin gitu loh terjadi aja gitu loh. Ya I think kalau cuma sharing ya kenapa harus di kasur nggak sih? Apa di kasur ya? Nggak tahu sih gue. Ya kayak gitulah intinya. I think kayak sengaja juga. Dan si mawarnya juga gue rasa salah juga. Kenapa? Karena ya lu punya pacar men gitu loh. Kenapa lu ngebiarin hal-hal seperti ini terjadi? Apakah lo tidak menghargai pacar lo di sana anjir? Ya kalau misalkan apa jangan-jangan pacar lo kayak gini juga. Ya, intinya di sini nggak bisa ada yang disalahkan satu sama lain. Semua punya perannya masing-masing dan semua juga punya apa ya? Egonya masing-masing, dasarnya masing-masing. Semua ada porsinya masing-masing di sini. Ya udah gitu loh. Cuman dan pada akhirnya gitu kan, ketika seseorang cemburu gitu loh, itu adalah hal yang wajar gitu loh. Terlebih lu udah menjalankan hubungan FWB lebih dari 1 tahun gitu loh. Hebat men anjir. Orang yang ngejalanin hubungan FWB lebih dari satu tahun itu udah hebat anjir. Terlebih lu cuma FWB doang gitu loh. Tanpa ada status yang jelas dan ya itu tanpa status ada yang jelas. Walaupun lu tahu dapat benefitnya dari segi materi segala macam lu dapat kan. Oke. Nah, orang nih, misalkan lu pacaran nih ya. Pacaran aja kalau ya orang yang udah menjalankan hubungan tuh lebih dari 1 tahun itu udah hebat banget cuy. Nah ini lu menjalankan hubungan FWB lebih dari 1 tahun itu adalah hal yang hebat anjir. Tapi pada akhirnya gue yakin sih kalau gue tanya dari jujur dari paling hati yang paling dalam tuh kalau misalkan lu ditanya lo sayang atau enggak ya pasti lo sayang secara tidak langsung atau enggak lo hati lo nyaman gak sih ya lo dapatkan chemistry di sana dan segala macam gitu loh. Nah maka dari itu usahakan untuk komunikasi mungkin dalam 1 tahun itu pasti lo yakin gue yakin sih komunikasi lo lancar lo bisa menjaga oh iya FVPN gue cuma lo doang kok tapi nggak tahu si cowoknya gimana karena gue juga nggak bisa karena si cowok kan nggak cerita dan si cowok juga nggak tahu kalau ini ceritanya dia gitu kan. Ya udah sih gitu dan buat si Mawar juga gue rasa juga nggak salah karena ya udah dia udah undang datang dan segala macam dan sampai terjadinya keras di sana dan insiden segala macam ya udahlah. Tapi pada akhirnya gue bisa menyimpulkan bahwasanya hubungan FWB itu akan toksik pada masanya. Semakin lo sering bareng, semakin lo sering memberikan sebuah afeksi, apalagi terlebih sampai lo bisa memberikan sebuah kehangatan lain, anjing, dalam tanda kutip, the having sex. Ya, pada akhirnya lo akan menemukan titik di mana ketika orang tersebut melakukan hal tersebut dengan orang lain, ataupun hal tersebut terjadi kepada teman kita dekat kita sendiri, ataupun sahabat kita, rasa timbul kecemburuan itu terhadap wanita itu akan wajar. Itu wajar. Gue nggak bisa bilang, lo kok goblok banget sih FWB pakai perasaan yang Nggak kayak gitu men. Terlebih lu udah menjalankan hubungan FWB lebih dari 1 tahun. Nah, itulah makanya. Kalau buat kalian semua yang menjalankan hubungan FWB belum tahu ilmunya dan segala macamnya, the rule of the game seperti apa, gimana cara mulai ataupun ada yang nanya-nanya ke gue nih, bang, dapat FWB gimana sih? FWB itu tidak cari cuy. FWB itu berjalan dengan sendirinya. Bukan dengan cara lu nyari komen-komen di Instagram terus nanya FWB yuk. Nggak gitu men. Emang lu temen gua, lu strangers bangsat. Kecuali lu udah berjalan sekitar 6 bulan 3 tahun dan segala macem. Ya baru tuh udah tercipta yang namanya pertemanan di sana. Dan hubungan pertemanan tuh banyak sekarang. Ya salah satunya FWB ini kan.
Tapi dari dulu juga temen tuh banyak, ada temen yang kayak anjing, temen kayak bangsa tuh banyak banget sih. Ya maka dari itu kita harus bisa memilih dan memilah-milah mana yang teman yang baik sekiranya untuk menjadi seorang teman ataupun jadi seorang FWB gitu. Karena konsennya, the sexual consentnya, karena hubungan sama-sama mau itu adalah hal yang baik. Jangan sampai lo melakukan hubungan seks itu dengan cara terpaksa. Itu tidak baik. Seperti itu guys. Tapi ya udahlah. Tapi yang si bangsatnya si Thomas nih, sedikit kulik. Si Thomas ini bangsatnya dia bilang nggak pengen ngelakukan hal tersebut gitu loh ke si cewek ini, tapi pada akhirnya si Thomas ini nyamperin si Mawar ke Jogja gitu. Ya udah mau gimana? Tapi yang gue heran si Mawarnya juga keenakan mungkin kali ya. Padahal kan si Mawar juga punya pacar, tapi ya udahlah semua punya porsi bangsatnya masing-masing gitu lah. Jadi intinya yang gue suka dari cerita ini adalah si Sander juga sudah memberanikan diri untuk tegas terhadap pendiriannya. Terlebih dia sudah bilang gue nggak mau FWB sama lo lagi. Karena gue yakin lo udah toxic juga dan lo melanggar konsen gue tadi di awal tentang si Mawar tadi. Karena kalau misalkan pengen lebih harusnya lo bilang, jangan sampai lo nutupin tapi terjadi keras di sana. Ya terima kasih, gila seru sih. Gue juga pengen deh. Aduh gimana dong, nama kamu siapa ya? Kamu di Bandung ya? Nanti kalau aku di Bandung kita ketemu ya. Canda. Tapi ajak Mawar juga loh, jangan lupa. Parah. Oke, jadi I think it's enough for this episode. Thank you banget buat teman-teman semua, sobat Nganu yang udah dengerin podcast episode kali ini, Kamis kepada hari ini. Dan apa lagi ya? Tetap untuk stay safe and stay healthy. Jangan lupa untuk setiap cerita punya sisi positifnya ambil, yang negatifnya buang jauh-jauh. Ada cerita funnya di sana ya, kita buat hiburan di sini untuk konten di sini. Please jangan terlalu baper banget, jangan terlalu percaya juga, ataupun jangan terlalu ambis atau obses tentang FWB ini. Karena gue juga sebagai admin, gue ngerasa terkadang orang-orang juga sekadang sama gue juga terlalu overloaded dan over banget gitu terhadap gue dan terlalu agresif dan segala macam. I think gue semoga kalian punya wibawanya masing-masing, bisa ngehargain orang lain juga. Di sini gue juga minta maaf kalau ada salah-salah kata dan ya menyinggung sender dan segala macam pihak-pihak. Gitu aja sih. Oke, thank you banget, dan juga jangan lupa untuk follow Overheard FWB untuk official account di Instagram Overheard FWB, kirim cerita kalian di sana, conversation juga kirim di sana, dan jangan lupa untuk follow OFWB Podcast, itu official Instagram untuk FWB Podcast di Instagram. Yuk, terima kasih semua udah dengerin podcast ini. Gue harap cukup untuk episode kali ini. Dan juga lupa sekali lagi untuk follow OFWB Store. Anjrit, gue sekarang udah ikut dan terjun ke dunia fashion. Jadi buat kalian untuk follow Instagram FWB Store. Di sana gue jual barang-barang champion murah banget cuy, parah. Oke. Terima kasih semua sobat Nganu udah dengerin podcast ini. Di sini admin pamit undur suara. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.